Halo sahabat Andragogi dimanapun berada, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini kami menyajikan cuplikan dari rekaman pelaksanaan acara workshop dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam STIBI Al-Azhar Bukit Tinggi yang dilaksanakan Jumat 6 Oktober 2023. Pada workshop tersebut kami membicarakan topik tentang Outcome Based Education atau OBE dan implementasinya dalam pengembangan RPS, perkuliahan dan pengembangan bahan ajar digital di STIBI Al-Azhar Bukit Tinggi. Namun di dalam penjelasan saya pada workshop tersebut ada satu hal yang saya tekankan dan ini sengaja saya pisahkan dari video yang lain karena untuk melihat stressing pembahasannya pada kurikulum generalis versus kurikulum spesialis dalam pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena pemberlakuan kurikulum generalis di dalam pendidikan kita yang menggantikan kurikulum spesialis yang pernah berlaku pada kurikulum 64, 68, dan 75 dalam pendidikan Indonesia. Pembahasan ini semakin menarik karena saya memberikan contoh-contoh real dalam penerapannya sehari-hari dalam pendidikan Indonesia. Selamat mengikuti sajian kami berikut ini. Semoga apa yang saya sajikan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending topik di dunia perguruan tinggi, topik tentang OBE. Hampir semua aktivitas kita di perguruan tinggi berbasis OBE. Ini sama kasusnya dengan, Bapak pernah dengar cerita tentang KBK, Pak? Pernah dengar? KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Tahun berapa itu, Pak? 2004. Kurikulum 2004, masa Megawati Soekarno Putri jadi presiden dan Malik Fajar jadi menteri pendidikannya, kemudian berbenah, Pak. Berbenah dari kurikulum 94. Kurikulum 94 awal itu beraliran kognitivistik, Pak. Terjadi reformasi 98. Ketika terjadi reformasi 98, faktor atau objek yang ikut disalahkan adalah kurikulum. Maka di tahun 98 itu disalahkanlah, dikambing hitamkanlah kurikulum 94 yang terlalu kognitivistik. Kognitivistik itu objek bahasannya bagaimana kita menguasai sesuatu. Bagaimana kita menghafal sesuatu. Pembelajarannya berbasis murid, Pak. Sebut dengan student center itu. Kurikulum 94 itu kemudian mendapat sorotan luar biasa ketika reformasi. Maka di tahun 98 itu Malik Fajar studi banding lah ke luar negeri termasuk Amerika dan Eropa. Dan di Amerika itu disadur suatu konsep yang disebut dengan education based competency. Kalau kita Indonesia kan pendidikan berbasis kompetensi. Dibawa ke Indonesia kemudian digodok. Tapi sayang, era Megawati tidak berlangsung lama dan kemudian berada di ujung tanduk. Ketika di ujung tanduk, Malik Fajar tidak sabar untuk memproklamirkan kurikulum produk dia. Nah, maka diperkenalkanlah, menurut saya prematur. Diperkenalkanlah kurikulum 2004 yang diberi nama dengan KBK. Apa kepanjangan KBK? Kurikulum berbasis kompetensi. Konsep yang dibawa dari Amerika apa tadi? Education based competency. Pendidikannya berbasis kompetensi, Pak. Tapi direduksi, entah korupnya di mana, hilangnya di mana. Yang disadur pendidikan berbasis kompetensi, yang sampai ke Indonesia hanya kurikulum berbasis kompetensi. Yang di studinya makro, yang dibawanya mikro, Pak. Kurikulumnya yang dibawa. Akhirnya apa? Kurikulum ini kemudian menjadi tercatat dalam sejarah sebagai kurikulum terpendek. Hanya 2 tahun, Pak. Kemudian kolab dan mati. Digantikan oleh
KTSP. KTSP tahun berapa? 2006. 2 tahun cuma kan? Dalam sejarah kurikulum kita, kurikulum pertama 47, rencana pembelajaran. 58, rencana pembelajaran terurai. 64, rencana pendidikan. 68, tidak bernama. 75, PPSI. 84, CBSA. 94, Mastery Learning. 7 baru Pak. 2004, KBK. 2006, KTSP. 2013, Kurtilas. Dan terakhir 2023, kurikulum Merdeka. 11 kurikulum kita Pak. Dari 11 kurikulum itu kita melihat satu yang aneh. Apa itu? Ini dia. KBK. Hanya 2 tahun, Pak. Prematur. Kenapa prematur? Kayaknya buru-buru, cepat tayang, kejar tayang lah. Supaya periode Megawati dan Malik Fajar nggak kehabisan waktu, diproklamirkan. Padahal dia masih mentah, Pak. Akhirnya kolab, disempurnakan oleh KTSP setelahnya. Oke Bapak Ibu, saya khawatir juga jangan-jangan nanti outcome based education, ingat education, bukan kurikulum, education. Jadi pendidikan berbasis outcome ini mudah-mudahan nanti tidak juga menjadi prematur. Mudah-mudahan ini enggak Pak, karena saya melihat ini diberlakukan oleh Menteri Nadiem Makarim agak jauh dari habisnya masa jabatan. Agak jauh. Jadi 2 tahun yang lalu kan sudah dikumandangkan ini. Sementara masa jabatannya kan 2024. Nah, nanti 2024 bakal habis tuh Pak. Setuju atau tidak setuju Nadiem Makarim akan berhenti. Nah, kita lihat pula apakah ini akan prematur atau tidak. Masing-masing kurikulum itu membawa dampak positif dan negatif. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Betul enggak Pak? Saya sama Bu Mira pernah mengatakan di kelas. Kalau mau boleh berbangga-bangga, saya bangga dengan kurikulum 64 malahan. Kurikulum 68, kurikulum 75. 3 kurikulum ini. 64 di masa akhir Orde Lama, 64 baru setahun terjadi G30 SPKI. Terjadi Super Semar. Naik Orde Baru, ya kan? Kurikulum 64 adalah kurikulum akhir dari masa Orde Lama. Disambut dengan Orde Baru. Kurikulum pertama Orde Baru 68. Kemudian disambut dengan 75. Saya bangga dengan 3 kurikulum ini. Kenapa? Profesional. Tapi profesional itu entah apa sebabnya dihilangkan. Semua diciptakan menjadi joker. Pernah main remi Pak? Ada 2 kartu yang namanya joker. Joker putih dan joker warna. Apa gunanya Pak? Bisa masuk kemana dia? Joker itu bisa masuk kemana? Bisa masuk kemana-mana kartu jokernya. Betul nggak Pak? Nah, pendidikan kita hari ini adalah pendidikan yang menghasilkan joker. Bisa masuk kemana-mana Bapak Ibu. Coba ya. Kurikulum 68, 75. Itu kalau anaknya terlihat memiliki kecenderungan kecil-kecil udah pegang palu, Pak. Kecil-kecil udah pegang obeng, motor bapaknya diobeng-obeng, walaupun nggak tahu apa yang diobengnya, Pak. Pegang tang, dijepit-jepit, apapun dijepit-jepitnya. Sepertinya dia telaten, betul. Apa pikiran kita sebagai orang tua? Nah, ini bibit unggul. Nanti saya sekolahkan kamu di sekolah teknik ST namanya dulu. Pernah dengar nama ST, Pak? Kurikulum 68, 75, seperti itu, Pak. Di ST dia sudah belajar teknik, Pak. Mana yang bangunan sudah bisa membuat bangunan lah. Mana yang teknik sudah bisa ke teknik. Mana yang otomotif sudah bisalah ke otomotif. Meskipun baru dasar, Pak. Tapi kita lihat tamatan SD sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Sudah bisa buka bengkel sendiri. Tamat SD kemana dia? Pasti STM, Pak. Makin mantap nggak di SD STM? STM namanya, Pak, dulu. Makin mantap kan, Pak? Tamat STM kemana dia, Pak? Saya yakin sekali, saya yakin-yakinnya, baru saja kelas 1 STM, 2 STM, ketika ditanya dia, mau kemana nanti? Fakultas Teknik, katanya.
Dengan yakin pasti dia mengatakan, saya akan masuk fakultas teknik. Nggak ada anak STM teknik, otomotif yang kemudian cita-cita, saya nanti masuk kedokteran aja, nggak ada ya. Bakal diketoknya tulang orang nanti. Saya yakin tuh Pak. Jadi mudah nggak fakultas teknik? Jadi mudah. Nah, sekarang kita palingkan ke ilmu Bapak Ibu. Sebelum ke STIE atau Fakultas Ekonomi, anak-anak itu tamat SD emang kemana perginya? SMAP namanya. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Nggak bisa bikin neraca, laba rugi, pembukuan, nggak bisa. Rapi pembukuannya, udah mulai. Tamat SMAP, SMEA. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Makin mantap nggak? Mantap ekonominya Pak. Nanti pas ditanya, mau kemana nanti kuliahnya? STIE katanya. Atau Fakultas Ekonomi katanya. Minat nggak ke Fakultas Pertanian? Enggak katanya. Kenapa? Karena dia sudah dibentuk. Tidak jadi joker Pak. Saya yakin akan jadi mudah tugas Bapak Ibu di STIE. Akan jadi mudah tugas Bapak Ibu di Fakultas Ekonomi. Mendidik orang yang sudah terdidik dan terbiasa dengan pendidikannya. Sekarang Bapak Ibu pasti ketika ngajar semester 1 ngajarkan bagaimana dulu menghitung pembukuan mungkin. Neraca, aktiva, apalagi? Ilmu-ilmu ekonomi pasti Bapak Ibu ajarkan. Dan diajarkan pada orang yang belum tahu. Betapa sulitnya kita di perguruan tinggi mendidik orang yang baru saja mengetahui. Dan bahkan mendidik orang yang belum tentu punya minat untuk itu. Kadang-kadang adonan sasek masuk Pak. Salah masuk. Kenapa salah masuk? Nih pacarnya milih itu loh Pak. Pada pisah aja pacarnya, biarlah pilih fakultas yang tidak suka. Ya kan? Akhirnya lulus Pak. Ketika lulus dia tidak punya minat sama sekali Pak. Apa yang terjadi dengan pendidikannya? Akhirnya ya dapat sarjana ekonomi. Tapi pernahkah dia memikirkan ekonomi? Enggak. Apalagi? Pertanian. Tamat SD, kalau minat pertanian, SPP namanya dulu. Sekolah Pertanian Pertama. Bisa mencangkok, okulasi, kawin tempel, apa namanya? Sudah bisa. Dan setidak-tidaknya dia sudah tidak jijik lagi masuk lumpur. Tidak jijik sama ular, tidak takut sama ular, Pak. Karena itu adalah hal-hal yang biasa di pertanian. Tamat SPP kemana? SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Betul nggak Pak? Makin mantap nggak pertaniannya? Saya yakinnya kelas 1, kelas 2 kalau ditanya kemana nanti kuliahnya, pasti dia jawab Fakultas Pertanian. Nggak ada anak SPMA yang mau ke Fakultas Teknik. Karena dia tahu sendiri ngukur bayang-bayang dia Pak. Makin ringan nggak Fakultas Pertanian? Dan alumni yang dihasilkan pertanian mau nggak memikirkan pertanian? Karena dia besar dan lahir dari pertanian. Kalau hari ini gimana? Lulus pertanian, kemana cita-citanya? Tuh, masuk ke kantor pertanian yang di Simpang Pertanian. Selebihnya kemana? Ada nggak memperbaiki pertanian kita ini? Tak ada. Gitu Pak. Banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Minat di keterampilan keluarga, SKK namanya. Tamat SKK, SMKK, Sekolah Menengah Keterampilan Keluarga. Pandai tata boga, pandai tata busana, itu jurusannya dulu. Makin mantap dia. Nanti pas kuliah kemana dia perginya? Masuklah ke Fakultas Boga, Fakultas Busana, Fakultas apa namanya. Masuk, sehingga dia sejak dari awal itu terspesialisasi. Kalau hari ini kita coba tanya. Anak-anak kita, Pak, kalau udah SMA tanya, Pak, kelas 2, Pak. Kelas 2, kelas 3, tanya kuliahnya kemana? Mau kuliah kemana? Tanya, Pak. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, tanya, Pak. Mau kuliah kemana? Dan bahkan dia sering terseret oleh temannya, teman dekatnya, pacarnya untuk mengikuti pembelajaran, perkuliahan itu, memilih perkuliahan itu. Dan ketika terpilih apa yang terjadi ya? Akhirnya dia kuliah dengan tanpa rasa cinta terhadap ilmunya. Itu Pak. Nah, jadi menciptakan generalis
Barulah kemudian spesialisasinya itu baru sampai kapan? Nah, ketika sudah di perguruan tinggi. Dan itu pun belum tentu mereka suka. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Salam Andragogi.